Berarti sebenarnya kalau di pasar-pasar itu kalau dikata di lem itu pasti gagal. Pasti kena, pasti gagal itu. Karena kalau pakai penggilingan besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita CV Agung Kecangan Indonesia dari Wonogiri kita berkunjung dan kirim mesin ke Surabaya. Ini perusahaan bakso pengolah makanan, brandnya Bakso Rama. Ini kalau saya hitung-hitung itu omsetnya udah kalau per tahun udah pasti miliaran. Tapi kalau dari pengolahannya itu per bulan bisa kisaran hampir 10 ton atau bahkan lebih. Nanti kita bisa tanya-tanya ke pemiliknya atau ke bosnya langsung, Pak Nanang. Ini kalau kita lihat dari penampilannya, freezernya banyak banget, dan nanti juga kita lihat di dalam masih banyak freezer lagi karena informasinya sampai orderannya itu overload gitu kan. Mungkin karena antusias masyarakat itu dengan merek Bakso Rama ini begitu luar biasa, maka dari itu beliau investasi mesin juga benar-benar luar biasa. Bakso Rama kalau kita apresiasi ini udah masuk istilahnya dari izin BPOM-nya udah oke, dari izin halalnya udah oke. Jadi ini bisa jadi inspirasi atau mungkin pandangan untuk teman-teman yang pengusaha bakso biar kedepannya bisa lebih peduli dengan perizinan berkaitan sama BPOM, dengan juga bakso halal, karena juga untuk keberlangsungan usaha bakso-bakso di Indonesia seperti itu. Oke, mari kita masuk dan ketemu dengan beliau, ketemu sama bosnya seperti itu. Monggo Pak Nanang. Assalamualaikum. Ini terima kasih kita udah percaya sama kita, bermesin sama kita, udah dijamu luar biasa. Kita senang banget kita bisa nambah saudara juga, banyak istilahnya pengalaman dari beliau karena beliau dari background perusahaan bumbu makanan yang salah satunya itu tingkatnya nasional, jadi beliau itu ilmunya banyak banget. Saya juga terima kasih banyak banget ini Pak Nanang. Dari penjelasan BPOM itu kan, dari halal kan nggak semua orang pengusaha-pengusaha di Indonesia kan tahu itu Pak. Itu dari istilahnya saya juga baru paham itu. Kenapa kalau kok sudutnya itu di tembok itu nggak boleh siku-siku dan lain-lain kan. Ternyata persyaratan itu yang kita mungkin sama teman-teman pengusaha bakso nggak tahu. Ternyata perusahaan atau pengolah makanan bakso itu syarat dari BPOM-nya ternyata ya cukup banyak seperti itu. Mungkin kita boleh masuk ke Pak Nanang nanti sambil kita tanya-tanya itu kan. Monggo. Ini kalau boleh tahu ini tempat apa nih Pak Nanang? Ini tempat penyimpanan untuk bakso yang sudah jadi dari tempat produksi masuk disimpan di dalam freezer ini. Oke. Ya. Itu berarti standar BPOM-nya harus seperti ini ya? Atau mungkin kan kalau orang-orang nggak tahu atau tempatnya harus khusus, itu kan harus keluar masuknya kan harus, kalau BPOM kan ketat seperti itu berarti tempatnya harus dipersiapkan ini udah sesuai standarnya seperti ini atau gimana Pak? Iya, harus sesuai standar. Contohnya barang masuk. Dinding itu harus keramik minimal 160 cm. Iya. Terus kemudian untuk keluar dari tempat produksi menuju tempat penyimpanan itu harus menggunakan paspor seperti ini, stainless. Terus kemudian kita juga hitung standar berat per masing-masing kemasan dalam bal seperti itu. Kemudian banyak yang harus diikuti, yaitu mulai dari barang masuk, terus kemudian barang keluar juga seperti itu. Sudut-sudut dari masing-masing siku tidak dibolehkan 90 derajat, harus mendukung dengan tujuan pembersihannya mudah. Betul. Berarti kalau secara masuk sama keluarnya itu kalau istilahnya harus sesuai sama ininya, layoutnya ini berarti ya. Udah ditentukan, nggak boleh cross function atau katanya gitu seperti itu. Gitu ya. Gitu. Oke. Kalau mungkin kita lihat produksinya, mungkin kan ini Pak Nanang baru investasi mesin, nanti kita coba cek juga mungkin dari produksinya juga hari ini juga proses
karena beliau investasi mesin, jadi proses produksinya untuk saat ini baru diliburkan walaupun orderannya banyak gitu. Mari kita cek lokasinya Pak, biar kita tahu ini ya kondisi kalau tempat produksi sesuai BPOM itu seperti apa Pak, begitu Pak. Oh ya, baik. Ini kantor wilayah kita berada di Surabaya. Oh ya, Sukolilo. Tepatnya di Sukolilo. Oke. Ini dan ini jangkauan dalam kota kita seperti itu. Oke. Ini untuk absen absen karyawan. Ini nama CV kita. Oh iya. Sesuai kebijakan halal dari CV Putra Banyuwangi Perkasa juga seperti itu. Itu nama brandnya Pak Surama, Rasa Mantap. Oh iya, siap. Terus kemudian itu izin usahanya. Oke. Berarti kalau dari sisi perizinan itu udah komplit, semuanya istilahnya sesuai sama ini, udah sesuai sama legalitas standar, BPOM, halal. Jadi kalau misal mungkin ada yang persepsi di masyarakat itu kalau makan bakso itu takut karena pengolahannya di pasar mungkin kurang higienis atau bagaimana, tapi kalau di sini benar-benar udah standar, istilahnya udah levelnya BPOM sama halal, udah bisa level nasional lah, benar. Ya, seperti itu. Keren. Oke, monggo lanjut Pak. Ini ruang penggilingan. Ternyata ruang penggilingannya harus khusus, udah layoutnya udah ada standarnya seperti itu. Ini berarti ini ruangnya buat operasional pengolahan daging semuanya harus di sini Pak ya, nggak boleh di pasar itu harusnya nggak boleh ya? Harus terpisah dengan ruangan lainnya. Tujuan yang pertama proses penggilingan itu sendiri tidak mengganggu bagian-bagian yang lain. Kemudian di sini kita menggunakan penggilingan dari Agung Kencana karena kita percaya bahwa mutu dan kualitasnya sangat bagus. Nah, ini sesuai aturan dan standar BPOM, harus menggunakan stainless dengan 304 ya? Iya, 304, dengan tujuan saat proses penggilingan olahan daging itu tidak tercampur dengan kandungan logam dan seperti itu. Jadi bebas logam. Betul. Aman dan food grade. Betul. Nah itu infonya dari Pak Nanang itu pas proses perizinan BPOM itu katanya kan istilahnya itu susah banget itu, mungkin dari saat labnya itu katanya susah banget. Berarti benar-benar kalau dari mungkin teman-teman pengusaha bakso itu kalau mau izin BPOM punya brand sendiri itu harus benar-benar sesuai sama aturan, itu berketat banget ya Pak, labnya itu benar-benar. Iya, kalau untuk di produk itu harus sesuai dengan standar BPOM, yaitu dengan melakukan uji laboratorium mulai dari kandungan bakteri yang ada, kandungan protein, sampai kandungan kontaminasi terhadap logam. Itu juga pengaruh. Berarti sebenarnya kalau di pasar-pasar itu kalau dikata di lab itu pasti gagal. Pasti gagal itu. Karena kalau pakai penggilingan besi pasti mengandung zat besi. logam. Oh iya benar. Betul. Maka dari itu kalau makanya Pak Nanang itu pilih yang stainless 304 food grade itu dalam kategori juga dari sisi harganya kan juga cukup lumayan juga, tapi beliau istilahnya udah ada kebijakan BPOM karena paling tidak itu menggunakan stainless yang standarnya 304 seperti itu. Di safety di makanan. Oh betul. Oke, siap. Oke begitu Pak Nanang, nanti kita hari ini kita pamitan, kita udah terima kasih banget udah disambut sangat luar biasa. Kita harapan kita Bakso Rama juga istilahnya mungkin kalau ada teman-teman yang tahu Bakso Rama, istilahnya kalau saya sih karena udah tahu tempatnya juga, ini benar-benar di luar istilahnya
ekspektasi saya. Mungkin kan biasanya kalau di pasar-pasar gitu kan istilahnya tuh jauh dari kata higienis, tapi kalau di sini benar-benar standarnya udah benar-benar standar BPOM. Jadi kalau pernah saya juga ke pabrik itu udah levelnya udah bisa istilahnya bisa mengimbangi lah, dari tingkat higienisnya, dari tingkat layoutnya, itu semuanya udah sesuai dengan yang di kebijakan BPOM atau dari bakso halalnya seperti itu. Makanya kalau misal teman-teman tahu bakso Rama, kalau saya sih nggak usah khawatir, dari sisi pengolahnya saya jamin istilahnya benar-benar sesuai dengan standarnya seperti itu. Terima kasih Pak Nana.